Surat Kolose pasal yang keempat ayat yang kelima sampai dengan ayat yang keenam, firman Tuhan. Hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hambar, sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada setiap orang. Firman Tuhan pada sore hari ini kita merenungkan di bawah tema impact. Tentu kalau kita bertanya impact itu artinya apa sih? Nah, ini adalah istilah bahasa Inggris, bisa diartikan sebagai tubrukan, ya. Bisa juga istilah pengaruh, ya. Pengaruh yang kuat. Bisa juga pengaruh dalam hal ini pengaruh positif atau pengaruh negatif. Nanti kita melihat di sini. Atau bisa juga diistilahkan dengan dampak atau benturan, atau juga bisa dikatakan sebagai kesan, ya, imbas. Kalau kita mengistilahkan dalam bentuk kata kerja, berdampak, ya, berimbas, ya, mempengaruhi. Tentu kalau kita kaitkan dengan kehidupan kita, ada dua istilah di sini, yaitu impact positif atau impact negatif. Pengaruh yang positif atau pengaruh yang negatif. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, jika istilah ini diarahkan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, tentu kita akan mengharapkan impact yang positif atau dampak yang positif dalam kehidupan kita. Hubungan gereja dengan dunia tidak berjalan sesuai dengan semestinya. Ini yang perlu kita renungkan. Bahkan seringkali hubungan gereja dengan dunia ini justru bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Kalau saya berbicara istilah gereja, jangan langsung pikirkan gedung gereja ini. Gereja adalah saudara dan saya. Gereja dalam pengertian organisasi dan organisme. Organisme itu adalah pribadi lepas pribadi, saudara dan saya. Tentu sebagai anak muda punya pengaruh positif, pribadi yang positif. Itu yang kita harapkan dalam kebenaran firman Tuhan pada sore hari ini. Sayangnya, dunia juga seringkali tidak merasakan dampak apa-apa dari kehidupan kita sebagai anggota gereja yang adalah pemuda. Dunia tidak merasakan itu. Lingkungan sekitar kita, keluarga kita, sanak saudara kita, dan orang lain yang berinteraksi dengan kita kadang-kadang tidak merasakan dampak yang positif itu. Setelah keluar dari gereja ini, dari gedung ruangan ini, udah dampaknya begitu aja. Itu yang sering menjadi pergolakan persoalan di dalam kehidupan kita sebagai anak-anak muda. Di satu sisi, gereja menjadi sama dengan cara hidup di dunia ini. Nilai dan gaya hidup duniawi dengan mudah masuk dan menerobos dalam komunitas kita sebagai gereja. Waktu yang lalu saya mengikuti retreat komisi pria bertemakan unity, kesatuan. Dan tema yang diberikan kepada saya dalam perenungan ini adalah ketaatan. Saya menghubungkan 3 kata itu. Kesatuan di dalam ketaatan harus berdampak. Ini adalah satu kesinambungan pengertian pemahaman kita terkait dengan hidup sebagai anak-anak muda yang berada di dalam komunitas gereja. Di sisi lain juga, kadangkala gereja keliru melihat kerohaniannya itu hanya sebagai urusan pribadi, yaitu antara diri mereka sendiri dengan Allah. Paling jauh adalah antara mereka, Allah dan gereja. Mereka melihat begitu antusias bersekutu dengan Allah dan melayani dalam gereja, namun tidak memiliki peranan yang sangat penting atau sangat signifikan di tengah-tengah dunia. Kehadirannya justru tidak memiliki apapun, bahkan nyaris
tidak dirasakan. Sangat menyedihkan, bukan? Kalau kita dalam komunitas kita, kehadiran kita tidak berdampak bagi siapapun, bahkan tidak punya peran apapun. Belumlah terlambat kalau kita merenungkan bagian ini. Maka sudahlah waktunya saudara dan saya sebagai anak-anak muda tidak usah menunggu sesuatu yang wah. Mengapa kan? Karena istilah impact ini dalam komunitas sekarang itu bukan lagi impact, tapi viral. Bukan virus, viral. Kalau menjadi pribadi yang viral hanya dua kemungkinan. Viral karena hidupnya pengaruhnya positif, atau viral karena memang negatif. Ayo anak-anak muda yang suka TikTok kan, Instagram, snap video, apalagi YouTube. Mau jadi pribadi yang viral, maka jadilah pribadi yang punya pengaruh, punya impact dalam komunitas di era kita masa kini. Saudara, paling tidak peran kita yang paling sederhana dalam komunitas adalah berdoa. Berdoa untuk kemajuan Injil. Kalau kita membaca surat Kolose pasal 4 ayat 2 sampai 4. Tetapi kita tidak boleh berhenti begitu saja dalam berdoa. Dan itu sudah sering kita lakukan, bukan? Kita juga bisa berdampak dalam menghidupi Injil. Di dalam pasal 4 ayat 5 sampai 6. Dan itu juga disertai dengan tindakan dan perkataan kita harus mencerminkan nilai-nilai Injil. Maka boleh katakan hidup mulai berdampak. Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak semua orang terpanggil untuk melakukan hal-hal yang berskala nasional atau internasional. Tidak semua orang. Hanya orang-orang tertentu. Dan tidak perlu cemburu dengan hal itu. Jadilah pribadi yang sederhana apa adanya, tapi punya pengaruh yang positif kepada orang di sekeliling, di sekitar kita, di mana kita hadir. Memberikan pengaruh yang positif. Maka paling tidak ada 3 hal yang kita renungkan, supaya kita menjadi pribadi yang berdampak, yang punya impact, baik impact negatif maupun positif. Tentu dalam firman Tuhan pada sore hari ini adalah impact yang positif. Yang pertama adalah hiduplah dengan penuh hikmat. Ini yang dikatakan di dalam ayat yang kelima. Hiduplah dengan penuh hikmat. Hiduplah di sini artinya sebenarnya lebih berbicara adalah berjalanlah dalam hikmat Tuhan. Ada nuansa yang lebih dinamis, bukan sekedar hidup, bukan. Tetapi di sini adalah aktif dalam menjalaninya kehidupan itu. Teman-teman dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang disuruh di sini berbicara tentang tindakan kita. Aspek tindakan ini nanti kalau kita melihat dibedakan dari aspek perkataan di ayat yang ke-6. Nasihat untuk hidup dengan hikmat atau penuh hikmat ini sebenarnya bukan hal yang mengagetkan, bukan hal yang baru. Bukan hal yang baru, saudara-saudara. Kehidupan orang Kristen atau kehidupan orang percaya seharusnya tidak terpisahkan dari hikmat. Dan tulisan Paulus di sini berkali-kali menyinggung tentang hikmat. Hikmat tentu diperlukan untuk memahami kehendak Allah. Nanti kalau teman-teman membuka pasal 1 ayat 9. Hikmat juga berbicara tentang bagaimana menemukan kehendak Allah. Pemberitaan tentang kebenaran juga diperlukan hikmat. Memaksimalkan kesempatan yang ada ini dalam hidup kita. Maka tentu dituntut bagi kita adalah hidup dengan penuh hikmat. Hikmat di sini tentu saja bukan menurut dunia. Kalau kita membandingkan nanti dalam pasal 2 ayat 23 dalam surat Kolose.
Bagaimana? Bukan hikmat dunia yang penuh dengan fata morgana, khayalan saja, seolah-olah berhikmat tapi nonsen di dalam, tidak ada impact. Tapi di sini berkaitan dengan hikmat yang berkaitan dengan Kristus. Mengapa? Karena di dalam Dialah tersembunyi segala harta hikmat dan pengetahuan. Dalam pasal 2 ayat yang ketiga. Maka dikatakan hiduplah dengan penuh hikmat. Maka nasihat untuk hidup penuh dengan hikmat terhadap orang-orang di luar dalam pasal 4 ayat 5 tadi, ini sangat bertolak belakang dengan ajaran guru-guru palsu. Ya, atau ajaran yang kita temukan di luar kekristenan dalam pasal 2 ayat 16 sampai 23. Mengapa? Karena hikmat yang kita miliki adalah bersumber dari Kristus yang menuntut kepada cara kita berelasi, berinteraksi dengan komunitas siapapun, kepada semua orang. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hikmat yang dibangun di sini menciptakan kehidupan yang rohani, yang sangat berbeda dengan cara hidup di tengah-tengah dunia. Sama-sama kan kita hidup berjalan, ya? Tapi kita bisa menemukan mana yang hidup berdasarkan hikmat di dalam Kristus dan hikmat yang di luar Kristus. Teman-teman dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang kedua yang kita renungkan, supaya kita menjadi pribadi yang punya impact, berdampak. Tentu berdampak positif di sini adalah mempergunakan waktu yang ada. Bukan hanya sebatas hikmat saja, tapi di saat yang bersamaan dia menekankan bahwa ketika menggunakan hikmat, maka di waktu yang sama dia menekankan supaya juga menggunakan kesempatan yang ada. Teman-teman yang belajar teks asli naskah Alkitab dalam bahasa Yunani pasti menemukan istilah ini. Artinya pengertian gunakan waktu atau kesempatan di sini. Pergunakanlah waktu yang ada. Artinya ketika engkau memiliki hikmat di dalam Tuhan, di saat yang sama engkau juga harus menggunakan waktu yang ada di mana engkau berjalan dalam kehidupan sehari-hari. Pergunakanlah waktu yang ada. Ini merupakan wujud nyata konkret orang yang memiliki hikmat yang nyata, yang bisa dilakukan, diwujud nyatakan menggunakan waktu yang ada. Dan yang ketiga adalah berkata-kata dengan penuh kasih karunia. Dikatakan di ayat yang ke-6, hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih karunia. Kalau kita melihat fokus Paulus di ayat yang ke-5 adalah tindakan, sedangkan di ayat yang ke-6 adalah perkataan. Dan di sini secara spesifik yang disorot adalah bukan apa yang dikatakan, melainkan bagaimana kita berkata-kata. Dikatakan senantiasa. Ini menunjukkan kebiasaan. Maka berkata-katalah dalam kasih karunia. Biasakanlah berbicara di dalam kasih karunia. Dikatakan dibandingkan dengan kata jangan hambar. Perkataan yang hambar adalah ketika kita berkata tidak punya nilai sama sekali. Bukankah lebih banyak kita menghabiskan waktu berbicara yang hambar daripada hal-hal yang positif? Kita sering bergurau, kan anak-anak muda kan sering bergurau, berseloroh ya katanya. Bagaimana berbicara, berdialog, tapi hanya hambar, nggak ada impactnya. Kenapa? Karena tidak berada di dalam hikmat Tuhan. Tidak menggunakan kesempatan itu untuk mengatakan kasih, berkata-kata di dalam kasih karunia.
dalam hikmat Tuhan, tapi menggunakan kesempatan yang ada hanya untuk berbicara yang hambar. Apa sih yang sering berbicara hambar yang sebenarnya tidak kita butuhkan? Dikatakan di sini hambar itu berarti punya pengaruh, dampak. Kalau kata-kata kita tidak punya pengaruh yang positif, itu berarti perlu dipertanyakan identitas kita. Tapi kalau kata-kata kita berpengaruh positif bagi hidup orang lain, nah itu baru. Ada berapa banyak di antara kita sering berkata-kata yang hambar? Maka pada sore hari ini, kalau engkau menjadi pribadi yang punya impact, punya dampak bagi orang lain, mulai berkata-katalah. Senantiasa berkata-kata dalam kasih karunia. Kasih karunia yang terbesar bagi kita adalah Yesus Kristus sendiri. Dan itu adalah wujud nyata yang sudah kita alami. Dan seharusnya cara hidup yang sama, ketaatan kita kepada Kristus diwujud nyatakan dengan hidup yang berdampak, dengan kata-kata kita yang membangun. Paulus menerangkan perkataan yang penuh kasih karunia ini dengan istilah jangan hambar. Maka sebenarnya kalau istilah hambar ini sering kita temukan di dapur ya. Garam. Supaya makanan itu tidak hambar diberikan bumbu yaitu garam. Dan itu juga metafora yang diberikan kepada kita oleh orang tua sebagai nasihat dan juga Alkitab. Jadilah garam dan terang dunia. Kalau kita mau menjadi pribadi yang punya impact, maka berikanlah rasa kepada orang lain. Jangan rasani. Sering kita kan kata-kata hambar itu rasani. Tahu rasani? Bully. Ya. Menjelek-jelekan, menceritakan yang enggak-enggak. Itu hambar. Tapi berikanlah rasa yang positif. Menjadi pribadi yang bisa memberikan pengaruh. Tentu di sini ditentukan oleh keadaan di mana kita berada masing-masing. Komunitas kita. Jangan juga menjadi dua pribadi yang berbeda. Di dalam gereja rohani, di luar pintu gereja rohana. Harusnya sama. Itulah yang menjadi pribadi yang punya impact. Pribadi yang punya pengaruh, punya dampak, bisa berbenturan dengan yang lain, tapi menghasilkan yang positif. Tentu, masa semuanya baik dan benar? Memang pasti ada turun naiknya. Ya. Kadang baik, moodnya kadang tidak baik. Tapi kita ditutup di sini supaya kita bisa berkata-kata dengan penuh kasih karunia. Jika kita terbiasa dan membiasakan berbicara dengan kasih karunia yang penuh anugerah kepada semua orang, maka kita pasti tahu bagaimana harus memberi jawab. Makanya di bagian selanjutnya dikatakan, jangan hambar sehingga kamu tahu bagaimana kamu harus memberi jawab kepada semua orang. Ketika kita membiasakan berbicara, berkata-kata kepada satu dan yang lain dalam kasih karunia atau disebut dengan grace ya. Kasih karunia. Kalau kita merasakan bahwa hidup kita adalah kasih karunia, maka kasih karunia itu kita harus katakan. Kita harus biasakan. Tentu situasi yang kita jumpai dalam kehidupan kita tentu berbeda-beda satu dengan yang lain. Teman-teman yang mahasiswa minggu ini, minggu depan menghadapi ujian akhir semester, bukan? Teman-teman yang bekerja menghadapi tumpukan tugas ya, di kantor atau dimanapun membuat laporan kerja, memenuhi target. Situasinya pasti berbeda. Maka yang menjadi pertanyaan untuk kita, maukah kita menjadi pribadi yang punya impact? Menjadi pribadi yang bahasa trennya menjadi pribadi yang viral. Tentu viralnya di sini adalah viralnya yang positif.
punya impact kepada orang lain. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita berada di dalam situasi, kondisi apapun, kita harus tahu apa yang harus kita katakan. Jangan asal bicara. Kita harus bisa memposisikan diri. Itu yang dikatakan penuh hikmat, menggunakan kesempatan yang ada, berkata-kata dalam kasih karunia. Kesempatan diberikan kita hanya satu kali. Teman-teman yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada orang yang berlagak pintar, yang juga sebenarnya ini juga berbicara tentang bagaimana berkata-kata dalam kasih karunia, yang sebenarnya sedang memamerkan kebodohan. Ini juga berbicara tentang yang hambar, pribadi yang hambar. Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita memperhadapkan diri kita dengan hidup dalam iman percaya kita, kita juga sebenarnya adalah pribadi yang jauh lebih buruk dari orang-orang yang di luar sana sebenarnya. Tapi kita bersyukur oleh kasih karunia Allah, kita diberikan satu panggilan khusus. Kesempatan yang ada, yaitu kita berada dalam ruangan ini. Supaya apa? Supaya kita punya dampak. Maka ketika kehadiran kita dalam ibadah seperti ini, bukanlah kehadiran yang berlalu begitu saja. Tapi minimal saudara dan saya punya dampak. Bisa dampak positif, bisa juga dengan dampak negatif. Tentu dengan perenungan kita pada sore hari ini, teman-teman sudah bisa memilih impact apa yang perlu teman-teman tumbuhkan, kembangkan. Tentu dalam arah ketaatan kita kepada Tuhan. Impact positifkah atau impact negatif? Kalau memberikan impact yang positif, maka nilai value, nilai hidupnya itu pasti lebih baik. Saya percaya teman-teman dalam berinteraksi satu dengan lain dalam komunitas, ada kadang-kala muncul kata-kata kita yang hambar, berlalu begitu saja, yang tanpa kita sadari punya dampak dalam kehidupan seseorang, yaitu undur dari komunitas kita. Mengapa? Karena perkataan kita yang hambar tadi. Tapi kalau perkataan kita yang tidak hambar, artinya positif, maka yang tadinya mulai menjauh akan terus bertahan dan mendekat. Dan saya percaya komunitas pemuda di tempat ini akan terus bertumbuh. Amin.